Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azura Afsifah Rahma dengan NIM 23051259985. Di sini saya akan melaksanakan tugas kajian kebahasaan, yaitu meresensi sebuah novel yang berjudul I Want to Eat Your Pancreas, yaitu pengarangnya Sumino Yoru, penerbit buku Penerbit Haru, Kota Terbit, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Tahun terbit 2017, tebal buku 303 halaman. Yoru Sumino adalah seorang penulis novel Jepang yang saat ini tinggal di daerah Osaka. Sumino meraih novel berjudul I Want to Eat Your Pancreas pada tahun 2014 dengan situs berbagi cerita Susetsuka Ninaro. Novel ini menciptakan sorotan yang kuat dan menjadi karya mereka yang mendapatkan banyak pengguna. Sumino menulis dalam genre novel ringan dan cerita kembangan. Mereka meraihkan sekitar 25 karya yang berbeda, termasuk karya yang menjadi kenalan terbanyak di situs web Susetsuka ini. Salah satu karyanya yang mendapat apresiasi tinggi oleh pembaca ialah novel yang berjudul I Want to Eat Your Pancreas. I Want to Eat Your Pancreas adalah novel fiksi karya Sumino Yoru yang menceritakan tentang seorang anak SMA yang menemukan buku harian teman sekelasnya yang ternyata menderita penyakit pankreas dan hanya memiliki waktu hidup yang singkat. Melalui buku harian tersebut, mereka menjalin hubungan persahabatan yang mendalam dan mengeksplorasi makna hidup, persahabatan, dan kematian. Novel ini mengangkat tema tentang persahabatan, kematian, dan makna hidup, serta berhasil menyentuh pembaca dengan cerita yang mengharukan dan penuh inspirasi. Dengan latar sosial, kehidupan cinta yang penuh dengan cerita tentang kehidupan seorang gadis, novel ini telah berhasil menarik perhatian pembaca dan mendapatkan banyak apresiasi. Novel karya Sumino Yoru yang berhasil menarik perhatian serta apresiasi banyak pembaca ini memiliki beberapa kelebihan yang banyak juga menarik tentunya, seperti karakter utama yang menarik, Shiga Haruki. Salah satu karakter utama dalam novel adalah remaja yang masih duduk di bangku SMA dan memiliki sifat yang pendiam. Lalu, penulis novel ini menyajikan cerita yang besar, di mana buku ini mengangkut pembaca dalam kehidupan cinta yang penuh dengan cerita tentang kehidupan seorang gadis yang melakukan hal-hal yang berguna untuk dirinya sendiri dan orang lain di saat-saat terakhir hidupnya, serta seorang pria yang berusaha mengubah hidupnya untuk menjadi lebih baik. Juga, kisah ini dalam novel ini mengangkat tema bittersweet, dengan mengangkut pembaca dalam kehidupan yang sebenarnya, dengan fokus pada koneksi latar sosial dan emosi karakter-karakter utama. Terakhir, novel karya Sumino Yoru ini memiliki judul yang menarik, yang akan membuat pembaca terkejut untuk mengenal cerita yang di dalamnya. Di balik beberapa kelebihan yang sangat menarik ini, terdapat beberapa kekurangan di dalam novel karya Sumino Yoru ini, seperti keterbatasan karakter. Cerita ini terfokus pada dua karakter utama, Yaumochi Sakura, dan tidak membahas karakter-karakter lain secara luas. Lalu penulis menyajikan tema yang menyedihkan, seperti kedua orang yang menemukan kehidupan yang penuh dan mengenal. Juga, buku ini mengangkut pembaca dalam kehidupan cinta yang penuh, dan menawarkan wawasan tentang hidup dan mengenal. Tetapi fokus utama pada koneksi latar sosial dan emosi karakter-karakter utama. Secara keseluruhan, novel ini mengangkat tema tentang persahabatan, kematian, dan makna hidup. Dengan cerita yang mengharukan dan penuh inspirasi, novel ini telah berhasil menyentuh pembaca dengan makna hidup dan arti persahabatan. Novel ini menyoroti pentingnya mengapresiasi teman dan hidup yang ada, baik di dalam kasus kematian maupun pesimis. Karya Sumino Yoru telah menyusun bahwa cerita ini bisa menyadupkan pembaca dengan cinta yang penuh dan mengarahkan hati mereka ke dalam cerita. Beberapa diksi yang terdapat dalam novel I Want to Eat Your Pancreas karya Sumino Yoru adalah: yang pertama, makna denotatif, yaitu aku memilih mendekam di kamar selepas orang tuaku berangkat bekerja, halaman 5. Kalimat tersebut termasuk ke dalam kalimat denotatif, di mana sang tokoh berdiam diri di kamar selepas orang tuanya berangkat bekerja. Yang kedua, makna konotatif, yaitu aku mau makan pankreasmu, halaman 7.
Kalimat tersebut digunakan sebagai metafora untuk menyampaikan perasaan yang kompleks terkait dengan penyakit dan kematian. Beberapa majas yang terdapat dalam novel I Want to Eat Your Pancreas karya Sumino Yoru adalah yang pertama, majas perbandingan. Pemakaman Yaomuchi Sakura, teman sekelasku, dilakukan ketika cuaca sedang mendung, sangat berkebalikan dengan karakternya semasa hidup. Halaman 1. Dalam konteks kalimat tersebut, penggunaan perbandingan antara cuaca yang mendung dengan karakter Yamauchi Sakura yang mungkin ceria atau bersemangat saat hidupnya digunakan untuk menekankan kontras antara kondisi saat pemakamannya dengan kepribadiannya semasa hidup. Hal ini dapat memberikan kesan kuat tentang bagaimana perubahan kondisi tersebut mencerminkan perubahan dalam kehidupannya. Selanjutnya, majas personifikasi. Hari beranjak sore ketika kehabisan separuh isi buku yang tersisa di atas tempat tidur. Halaman 6. Dalam konteks kalimat tersebut, hari beranjak sore menggambarkan keberatan atau situasi yang buruk yang terjadi pada sore hari. Kuhabiskan separuh isi buku yang tersisa menunjukkan bahwa persona utama Yaomuchi Sakura mengalami kehabisan yang mempengaruhi cara dia berinteraksi dengan teman sekelasnya, Haruki. Di atas tempat tidur menggambarkan hilangnya dan kesadaran tentang perbedaan antara kondisi mereka saat bertempat. Selanjutnya, majas sindiran. Jiwa kanibalmu tiba-tiba bangkit. Ya, halaman 8. Dalam konteks kalimat tersebut, penggunaan jiwa kanibalmu secara tidak langsung menggambarkan sifat atau perilaku yang kejam atau ganas, sementara tiba-tiba bangkit menunjukkan perubahan yang mendadak. Ini dapat diartikan sebagai sindiran terhadap perubahan perilaku seseorang yang tiba-tiba menunjukkan sifat kejam dan ganas. Selanjutnya, majas metafora. Pasti isi kepala gadis itu menjadi kacau karena adrenalinnya yang terpompa hawa panas. Halaman 11. Dalam kalimat tersebut, adrenalin yang terpompa diibaratkan sebagai hawa panas yang dapat mempengaruhi isi kepala gadis tersebut. Hal ini digunakan untuk menunjukkan betapa kuatnya pengaruh adrenalin pada seseorang dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pikiran dan emosi mereka. Selanjutnya, majas simil. Semilir angin sore membuat perasaanku yang masih hidup ini menjadi samar. Halaman 18. Dalam kalimat tersebut, semilir angin sore menunjukkan perasaan yang masih hidup ini, sementara samar menunjukkan bahwa mereka merasa seperti mereka yang telah menua. Pesan moral yang dapat diambil dari kisah novel I Want to Eat Your Pancreas karya Sumino Yoru adalah tentang pentingnya menghargai hidup dan hubungan antar manusia. Novel ini mengajarkan kita untuk tidak mengambil hidup sebagai suatu yang pasti dan untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Selain itu, novel ini juga menunjukkan betapa pentingnya memiliki hubungan yang baik dengan orang lain dan bagaimana hubungan tersebut dapat membantu kita tumbuh dan berkembang sebagai individu. Pesan moral ini disampaikan melalui kisah persahabatan antara karakter utama Haruki dan Sakura yang mengajarkan kita untuk menghargai hidup dan hubungan antar manusia. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.